Ya, halo, perkenalkan, nama aku adalah Ida Triastuti. Aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Surakarta. Jadi di sini aku akan sedikit menyampaikan tentang hak guna bangunan guna untuk memenuhi tugas hukum agraria. Pengertian hak guna bangunan ini dijelaskan dalam pasal 35 sampai 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Pengertian hak guna bangunan itu sendiri adalah hak untuk mendirikan atau mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Subjek hak guna bangunan ini dijelaskan dalam pasal 36 ayat 1 yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua itu adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Terjadinya hak guna bangunan itu disebabkan oleh 3 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah negara, yang kedua adalah tanah hak pengelolaan, dan yang ketiga adalah tanah hak milik. Sedangkan jangka waktu untuk hak guna bangunan itu sendiri paling lama adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang paling lama itu 25 tahun, jadi total adalah 55 tahun. Kewajiban hak guna bangunan yang pertama yaitu membayar pemasukan yang dengan jumlah dan cara yang telah ditentukan pada saat keputusan pemberian haknya. Yang kedua yaitu menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam keputusan dalam perjanjian pemberian haknya. Yang ketiga yaitu memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya dengan baik. Yang keempat, menyerahkan kembali tanah yang telah diberi hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang sertifikat hak milik hak guna bangunan sesudah hak guna bangunan itu dihapus. Dan yang kelima yaitu menyerahkan kembali sertifikat hak guna bangunan tersebut kepada kepala kantor pemerintahan pertanahan setempat. Sedangkan beralihnya hak guna bangunan itu sendiri disebabkan oleh 5 sebab. Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga adalah penyertaan dalam modal, yang keempat hibah, yang kelima adalah warisan. Ya, jadi di sini aku sedikit ngasih pengertian tentang hak guna bangunan. Yang selanjutnya adalah subjek hak guna bangunan. Jadi lanjut ke poin selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pemegang hak guna bangunan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang diberi hak guna bangunan atas tanah tersebut. Selanjutnya adalah terjadinya hak guna bangunan, di mana tadi dijelasin ada 3 jenis tanah. Ini yang selanjutnya yaitu jangka waktu hak guna bangunan, dan ada juga syarat-syarat untuk perpanjangan hak guna bangunan tersebut. Di sini udah dijelaskan dalam poin 1 sampai 5. Selanjutnya adalah penyebab beralihnya hak guna bangunan. Ya, untuk poin yang terakhir ini adalah penyebab hapusnya hak bangunan, di mana itu disebabkan oleh beberapa poin, yaitu poin 1 sampai 8. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang hak guna bangunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.